Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia antara maghrib dan isya kita masih ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara orang-orang yang kembali kepadanya. Makanya dikatakan orang yang ibadah salat, ngaji ya. Antara maghrib dan isya itu salatnya namanya salat awabin. Awab tuh orang yang kembali sama Allah. Jadi iya, sholat sunnahnya, mau dia sholat qadha, mau dia sholat apapun itu dia ibadah, ya sholat awabin. Karena ini jenisnya jenis orang yang kembali kepada Allah. Karena di waktu antara maghrib dan isya ini betul-betul waktu godaan. Yang kalau kerja masih di motor ini. Kalau pulang ya, kalau pulang jam 5:30 udah pasti di motor. Main kebut-kebutan masih ya, banyak lalainya gitu. Ataupun orang yang jadi petani nelayan begini-begini ini masa-masa yang paling enak selonjoran. Habis mandi nungguin isya ya. Iya, kalau nungguin isya malam, kalau enggak nungguin mau berangkat lagi ya. Jadi waktu lalai. Tapi kalau orang manfaatkan buat ibadah, maka ini benar-benar waktu yang paling hebat. Jadi di saat orang lalai dia kembali kepada Allah, jadi harganya mahal. Maka dikatakan al-kunuz kullal kunuz ya umma baina aisya'ain au kamakal. Kata ulama, berangkas harta akhirat di atas berangkas yaitu adalah menghidupkan antara maghrib dan isya. Itu prinsipnya para aulia, ulama arif billah. Nah, kita belum bisa ngikutin secara penuh ya, minimal satu malam dari seminggu ini kita manfaatkan antara maghrib dan isya. Semoga kita bisa istiqamah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terlalu senantiasa kita ucap, harap syafaat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Seperti mana yang tadi didengar beritanya ya, sekarang tahun 2023 katanya ada mau global inflasi. Wah. Iya, kita nggak usah khawatir. Sabab rezeki mungkin ya dipotong-potong, dikurang-kurangin, tapi yang memberi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang istri enggak usah panik kalau suaminya meninggal. Atau bikin dapur lagi. Iya, enggak usah panik. Kenapa? Karena urusan rezeki hanya Allah yang ngasih. Suami hanya pencari rezeki. Yang ngasih rezekinya adalah Allah. Jangan aja khawatir. Aja khawatir. Kita diserang dengan pandemi, bayangin. Ya. Iya, semuanya pada bankrupt, pada bangkrut, pada tutup, tapi masih hidup kita. Alhamdulillah, nambah, ada yang nambah kiloan. Iya, nambah. Yang penting hati kita nih koneksi sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita koneksinya ke dunia, udah benar puyang-puyang dah tuh. Iya. Emang kagak nyambung emang. Kita nggak tahu jalur rezeki, tapi rezeki tahu di mana jalur kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Gitu. Tidaklah ada yang melata di muka bumi ini, manusia apapun itu, sampai semut, sampai ulet di dalam batu, Allah yang penanggung rezekinya. Ulet dalam batu, Allah yang nanggung rezekinya. Dan rezeki Allah tahu di mana tempatnya, dan dia nggak bakal keder nyari alamat kita. Nah, iya. Cuman sabab-sabab rezeki lancar itu juga kita harus lakukan. Ya.
Di antaranya bangun sebelum sholat subuh, baca zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah. Kalau orang-orang si Pak Mardi kue-kue menyiapkan berbagai macam sistem pengetahuan ataupun apa itu ya, termasuk preventif ya, kita menyiapkan apa? Zikir. Ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka urusan kita insya Allah akan dilancarkan. Dan itu memang terbukti di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat ngadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adbaratid dunya." Curhat. "Ya Rasulullah, ini gimana nih? Mau inflasi." Ya enggak, kabarnya sudah mendunia banget, ya enggak. Mendunia banget, katanya bakal banyak apa pemutusan orang kerja dan lain sebagainya, barang-barang pada mahal. Wah, dibikinlah suasana otak kita diserang lagi. Kalau kemarin kan diserang kesehatan, nah sekarang diserang pikiran duit. Ya, mumet. Emang begitu jualan mereka gitu. Global. Adbaratid dunya, dunia itu berbalik ya Rasulullah. Jadi saya kejar, dia lari, saya diam, dia diam. Ditanggap kagak dapat, kayak bayangan. Kan gitu, dikejar-kejar, dia lari, kita diam, dia diam. Kita tangkap, kayak bayangan kagak dapat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Fa aina anta min tasbihil malaika wa bihi turzaqun." Kemana aja kamu? Kenapa enggak ngamalin tasbihnya malaikat? Dengan tasbih itu malaikat itu dikasih kekuatan, dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca nih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali sebelum salat subuh. Kalau ada kesiangan habis salat subuh bacanya. Ya manfaatnya ya rada-rada kurang dikit gitu ya. Tapi amalin. Ini summa. Ini dulu belajar dalam kitab Mawahibul Ladunniyah. Dua jilid. Di ujungnya tuh ada pelajaran ini. Namanya Daul Faqr judulnya, obat fakir. Obat fakir, ada ilmunya. Nih, akhirnya apa? Sahabat ini pulang. Dalam hadis itu summa. Kalau summa tuh kemudian. Itu lama tuh. Sebulan 2 bulan dah mungkin, atau semingguan. Lama dah. Istilahnya enggak 2-3 hari kemudian. Jadi amalin itu harus rutin gitu. Summa kemudian ini orang datang lagi. Nggak diceritakan berapa lama itu. Ngadu sama Rasulullah. "Ya Rasulullah, sekarang saya bingung." "Bingung apa?" "Tangan saya terpenuhi dengan dunia semua." Oh. Naruh di sana ada aset, ada pelanggan baru, ada netizen baru. Kalau netizen semua jangan. Subscriber baru. Ada macam-macam nih. Jadi saya bingung nih. Nah sekarang tinggal bersyukurnya. Nanti nggak ada amalin itu. Jadi apa yang kita curhatkan, apa yang kita keluhkan, apa yang kita khawatirkan dulu udah pernah dicurhatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Alhamdulillah kita dapat bocoran ilmunya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bangun sebelum salat subuh. Kemudian setiap hari bacanya zikirnya apa? Ya kafi ya mughni ya fattahu ya razak, ya kafi ya mughni ya fattahu ya razak 100 kali sampai naik motor, atau habis salat subuh dibaca juga, atau kalau enggak ya sambil jalan. Sehari itu 100. Ya kafi, wahai Allah yang maha mencukupkan. Ya ghani, wahai Allah yang mengayakkan. Ya kafi ya fattah, wahai yang membuka segala kemudahan. Ya razak, wahai Allah yang sering ngasih rezeki. Udah. Aja watir dah kalau begitu dah. Kalau bisa istri kita pesenin, "Dek, Neng, Mami, ya, jangan lupa salat duha di rumahnya. Papi mau jalan cari sabab rezeki." Bah, mantap banget itu. Ya, pesenin. Nah, insya Allah apapun yang kita khawatirkan, Allah akan hilangkan kekhawatirannya tersebut dengan dikasih solusi. Itu sudah waktu zaman pandemi kemarin kita udah nggak bisa kemana-mana, ya. Tapi Allah masih menghendaki kemudahan untuk kita. Alhamdulillah. Ya.
Jadi kabar-kabar yang begitu jadikan motivasi kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk berpaling kepada Allah. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang tidur ini. Tentang tidur. Tidur ini mempengaruhi kehidupan kita. Kelihatannya sepele kok belajar kok tidur. Enggak. Nabi ini memperhatikan kita sampai urusan tidur. Kenapa? Karena orang kalau tidurnya nggak beres, kerjanya nggak beres. Nggak beres. Itu semalaman begadang. Besok pagi kerja juga. Itu bawaannya udah nggak fresh. Jalan juga kayak mayit berjalan. Ya. Nggak punya pikiran. Duruntul aja. Nah, jadi nggak ada ide-ide inovatif yang keluar dari otaknya tuh. Karena nggak batinnya, psikisnya nggak sehat. Makanya nih biar sehat kita punya tidur, baca amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baca tasbih 30, Alhamdulillah 30, Allahu Akbar 34, atau tahmidnya 34. Bangun tidur, insya Allah badannya tuh fresh. Badannya itu seger. Capek-capek yang kemarin, kebuntuan pikiran kemarin, hilang. Dan ditambah dengan pikiran dan keadaan yang seger. Nah, jadi kita siap menghadapi hari. Amalan Nabi SAW. Nah, kemudian pada pertemuan kemarin juga kita disuruh oleh Nabi SAW, dicontohkan oleh Nabi SAW baca qulhu al-falaq an-nas, ditiupkan ke tubuh. Ya, itu menghilangkan asar-asar negatif dari tubuh, itu hilang. Ibaratnya tuh kalau handphone atau komputer tuh di remove apa namanya tuh, ces apa tuh? Di refresh kan ya, kalau handphone ada lemot tuh dibuang-buangin sampah-sampah, ada ces apa namanya gitu. Dibuang-buangin dulu. Itu memberatkan badan. Dia memang nggak kelihatan, tapi berpengaruh kepada tubuh. Apalagi bacaannya ditambah dengan 2 ayat ujung daripada surah Al-Baqarah. Kata Nabi SAW, tidurmu itu akan mencukupi. Nah, kata ulama mencukupinya apa? 1, mencukupi terjaga daripada afat. Kita nggak tahu ada musuh-musuh, orang-orang yang hasut sama kita. Yang kedua juga tercukupi kalau seandainya emang kagak bangun buat sholat tahajud, maka tidurnya kita itu bernilai ibadah. Udah biasa bangun sholat tahajud, kemudian kagak bangun tahajud, itu berasa banget tuh. Tapi Allah ganti sholat tahajudnya itu pahalanya dengan bacaan ini tadi. Itu namanya kafatah. Tapi bukan berarti dengan bacaan ini lalu nggak tahajud lagi. Diniatin namanya tuh. Justru kita niatin buat sholat tahajud. Ya. Nah, ada tambahan nggak lagi? Ada. Doanya yang kemarin sudah. Nah, sekarang malam ini ada tambahan bacaan. Ada cerita sebelum itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa rawana fi sahih al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu an. Riwayat Sahih Bukhari. Sahih Bukhari di Solo lagi dibaca ini. Khatamannya Senin akhir bulan Rajab. Mudah-mudahan bisa berangkat, amin insyaallah ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifzi zakati Ramadan. Abu Hurairah bercerita, ini ada kejadian. Beliau itu diperintahkan oleh Rasulullah buat jagain zakat-zakat yang dikumpulkan di masa Ramadan. Mungkin buat zakat fitrah yang didahulukan, apa memang zakat mal. Intinya beliau jagain tumpukan zakat di gudang. Fa'atani atin, kemudian tiba-tiba pada malam hari berkelebat, cepet banget. Tiba-tiba apa namanya ini hilang nih. Ada yang nyolong kurma atau apa tuh dicolong. Faja'ala yahsu minat ta'am. Apa namanya? Nyolong makanan. Nah, oleh beliau, wah ini bahaya nih. Diintip dan sebagai ketangkap. Ditangkap. Ini orang cepet banget, kayak kalau model cerita-cerita dulu Wiro Sableng berkelebat gitu.
kecepatan mata memanah. Tapi beliau juga kalau bahasa itu punya kesaktian, ya, mampu mengimbangi sang lawan. Iya. Ditangkap beliau. Nah, ketika ditangkap ini orang pintar ngomongnya. Maaf Pak Abu Hurairah, ya. Saya nih nyolong sebenarnya bukan pengennya saya. Anak saya lapar, belum makan, istri juga keluarga saya miskin. Udah dia dengan bahasa yang membuat Abu Hurairah jadi apa? Kasihan, melas, kasihan. Akhirnya dilepas. Sekali dah tuh. Pagi-pagi ngadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, maaf semalam ada maling. Saya mau laporin sama antum ya. Ternyata dia punya alasan begini-begini. Itu saya lepas. Tanda minta dia datang lagi ntar malam gitu. Ditandain. Wah ini. Nih berarti memang udah kebiasaan ini, ya enggak? Pintar ngomongnya. Kemudian apa? Betul datang lagi. Kurang lebih jam yang sama. Ditangkap lagi, bisa lagi. Hebat Abu Hurairah. Tangkas, cepat. Kesaktian apa yang kamu miliki, aku mampu meladeni Aceh. Ditangkap lagi, dipiting tuh. Mau kemana? Maaf, ini sekali ini aja dah, katanya sekali ini aja dah. Ini terakhir. Ya, saya nggak bakal nyolong lagi. Ini memang kebutuhan banget. Bisa lagi dia ngomongnya. Akhirnya kasihan lagi, dilepas lagi. Ngomong lagi sama Rasulullah pagi, ya Rasulullah tadi malam. Saya kok jadi nggak tega ya, gitu. Ya, katanya. Ntar datang lagi. Wah, pokoknya ntar mahal nggak bisa lepas, nggak boleh. Berarti emang kerjaannya dia nih kalau begitu. Pokoknya dia tekad banget, kagak lepas ntar malam. Begitu malam ketiga diitip lagi, datang lagi. Nah, ini dia nih. Malam ini kagak bisa lepas. Besok pagi saya laporin sama Rasulullah. Nolong, ditangkap lagi, dapat lagi. Melas lagi. Enggak, ente emang dari 2-3 kali bohongin nane nih. Katanya kasihan. Enggak, mau enggak anda saya ajarin katanya. Wah, Abu Hurairah kan orang haus ilmu. Mau anda ajarin, ente enggak bakal digodain atau selamat daripada setan. Wah, bener ya? Iya. Ini ente kalau mau tidur baca ayat kursi. Ini di hadisnya. Iza awaita ila firashika faqra ayatal kursi. Fa innahu la yazala ma'aka min Allah ta'ala hafizun wa la yuqribaka syaitan hatta tusbiha. Apabila kamu mau tidur baca ayat kursi, maka setelah itu kamu akan senantiasa dijaga oleh Allah dengan penjagaan yang ketat dan kamu enggak bakal didekati oleh syaitan sampai subuh. Yang benar, kalau ayat kursi, ya udah. Tapi lepasin saya, ya udah nggak apa-apa. Lepas lagi. Pagi-pagi ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, begini-begini nih, tuh kan benar. Terus kata, ini tapi dia ngajarin begini-begini ayat kursi. Kata Nabi, sadaqaka wa huwa kadzub. Ya, dia benar tadi malam tuh benar, padahal dia pendusta. Zaka syaitanun, itu adalah syaitan. Makanya pantas kelitnya hebat, ngomongnya pintar. Jadi kesian aja terus bawaannya. Makanya ada orang setan banget gitu. Jadi sampai 3 kali tuh. Nah, yang keempat udah nggak datang, karena udah dia kasih ilmunya buat ngindarin dia buat dari diri sendiri. Baca ayat kursi, ya. Kepaksa dah tuh ilmunya setan keluar. Tapi kita baca ayat kursi bukan karena diajarin setan, bukan diajarin setan. Kita baca ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baca ayat kursi ya. Jadi kalau setan kagak nyampe, berarti penolong setan juga kagak sampai. Magic jar, soalnya nggak nyampe. Black magic, ya. Yang
apa tuh kalau bahasa kamu tuh apa namanya? Teluh, sallallahu alaihi wasallam, santet, apalagi tuh sihir, ya macam-macam yang gitu-begitu tuh, insya Allah Allah hindarkan dengan bacaan-bacaan tadi, dengan ditiup qul huwallahu falaq annas, baca ayat kursi, ini perlindungan. Jangan sangka di zaman modern ini nggak ada yang begitu, ada masih. Makanya orang mukmin itu butuh perlindungan yang ekstra. Dan ditambah lagi dalam kitab Kasyifatus Saja, Syekh Nawawi Al-Albani tadi mengajarkan kepada kita mau tidur baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali dibaca. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Agar apa? Pertama, terjaga dari kebakaran. Malam itu kita terjaga daripada kebakaran. Yang kedua, terjaga daripada kebanjiran. Minal harak wal gharak wassarak. Terjaga daripada kecurian. Jadi kalau ada mau maling mau masuk itu kebangun. Ya sirap kata orang, sirap itu agak kena kalau kita baca. Ada tetangga masih satu RT itu maling masuk ke rumah, dibuka pintu kebangun. Motor digondol gua keluarin. Itu enggak bangun orangnya, bayangin. Jadi pagi-pagi kayak hilang ini gitu. Dan biasanya katanya maling-maling itu tuh datangnya tuh jelang subuh ya. Ya orang pada lelap-lelapnya itu. Dan waktunya cuman sebentar, kurang lebih cuma 15 menit. Ini ilmu maling nih. Ngomong sama maling yang udah pakar, pokoknya 15 menitan katanya kurang lebih. Itu harus itu waktunya, jangan lebih jangan kurang. Kenapa? Karena kalau udah kalau dilebihin, takutnya orang pada bangun mau sholat subuh atau apa, nanti ngelarikan dirinya susah. Jadi buka pintunya cepat, keluarin cepat. Jadi saat itu orang memang sudah full ngantuk gitu. Kalau awal-awal malam orang kadang-kadang berjaga masih. Nah itu dia tuh. Nah waktu itu memang waktu buat kita pules-pulesnya tidur. Ya. Nah kalau kita baca ini, insya Allah kebangun tuh. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal diamalin aja. Alhamdulillah udah pada tahu ya. Alhamdulillah. Enggak. Takut innalillah nanti. Terus masih ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masih amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang diriwayatkan dari Hafsah Ummul Mukminin. Siapa Hafsah? Istri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anak Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana iza arada ayyarakuda wada'a yadahul yumna hatta tahta khaddihi. Ini Hafsah. Ada pernah dengar cerita, katanya dulu Sayyidina Umar kalau lagi sholat tuh ke kanan ketawa senyum, kalau ke kiri nangis, karena mengingat masa lalu beliau itu pernah membunuh anak perempuan, karena zaman jahiliyah itu membunuh anak perempuan tuh aib, jadi dibunuh. Saat itu digali lubang, kemudian dimasukkan putrinya itu. Nah mengingat itu menangis Sayyidina Umar ketika menoleh ke kiri. Ke kanan kenapa senyum-senyum? Karena ketika lagi ibadah jahiliyah, dia lagi bikin patung lewat dengan roti. Ketika lapar dimakan, itu dipotek. Jadi saya udah pernah makan Tuhan gitu, ketawa. Ya. Nah cerita ini ada sebagian yang membantah, katanya itu nggak benar ceritanya. Kenapa? Karena kalau seandainya Sayyidina Umar itu membunuh anak perempuannya, ini ada Hafsah, anak beliau, jadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cerita itu bisa jadi nggak benar. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Apakah anak putri beliau 2 atau 3, kita nggak tahu sejarahnya. Jadi ada yang membantah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau tidak salah cerita itu saya pernah baca dalam
tulisan Kiai Haji Sirajuddin Abbas apa gimana, saya lupa. Kan Kiai juga cerita dalam buku. Wallahu a'lam bishawab. Tapi dalam yang membantah ini juga masuk akal juga. Ini ada Hafsah, ini anak perempuan dari Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Apakah setegak itu? Belum punya referensi yang banyak. Dan yang membantah itu Habib Ahmad bin Salim Jindan. Baik, an Hafsah radhiyallahu anha, dari putri Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu sallallahu alaihi wasallam apabila mau tidur, wada'a yadahul yumna tahta khaddih. Beliau meletakkan tangan kanannya di bawah pipi beliau. Taruh gini. Jadi benar-benar tidurnya itu enggak menjadikan destinasi. Jadi bukan tujuan tidur ya. Tidur itu untuk menghilangkan penat, lelah, memberi hak mata, hak tubuh istirahat. Itu aja. Karena memang kita ini hidupnya sebenarnya perjalanan menuju kematian. Dan setelah itu kita setor perbuatan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, banyak dosanya. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ketika tangan beliau menyentuh pipi mengarah kepada kiblat. Apa beliau baca? Allahumma qini azabak yauma tab'asu ibadak. Ya Allah, hindarkan aku dari azabmu ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Salah samarat. Ya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qini azabak qini azabak yauma tab'asu ibadak. Allahumma qini azabak yauma tab'asu ibadak. Allahumma qini azabak yauma tab'asu ibadak. Ini bacaan Nabi ketika mau tidur, didengar oleh Sayyidatuna Hafsah. Dan kalau nggak istri Nabi yang cerita, ya nggak jadi, kita nggak tahu. Yang jadi masalah tuh kalau kita sama istri kita diceritain tentang apa ya? Ilmu apa yang didapat oleh anak-anak kita? Dulu bapak cerita, kalau dulu bapak berarti antara dua nih. Antara dua, bapaknya meninggal duluan. Pengennya sih panjang umur, tapi memang umur udah ditakdir oleh Allah, ya kita nggak bisa apa-apa. Atau enggak, karena sudah beda kamar, istri cerita, ibunya cerita, bapak tuh kalau tidur baca begini gitu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti ini diajarin nih. Iza awa ila firasyi, apabila beliau menuju tempat tidur, beliau membaca Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim. Rabbana wa rabba kulli syai' faliqal habbi wan nawa munzilat taurati wal injili wal qur'an a'udzu bika min syarri kulli dzi syarrin anta akhidhum min nasiyatihi antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai' iqdi 'anna ad-daina waghnina minal faqr. Yaqdi 'anni ad-daina waghnini minal faqr, dalam riwayat Abu Daud. Dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbas samawati wa rabbil ardi wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim. Rabbana wa rabba kulli syai' faliqal habbi wan nawa munzilat taurah wal injili wal qur'an a'udzu bika min syarri kulli dzi syarrin anta akhidhum binasiyatihi
Antal awwalu falaisa qablaka syai' wa antal akhiru falaisa ba'daka syai' wa antaz zahiru falaisa fawqaka syai' wa antal batin falaisa dunaka syai' iqdi 'anna ad-dain wa iqdi 'anna ad-dain waghnina minal faqr. Riwayat yang lain iqdi 'anni ad-dain wa aghnini minal faqr. Ya Allah, pencipta, pengayom, penjaga, perawat seluruh lapisan langit, wa rabbal ardi, dan pencipta, perawat, penjaga, pengayom seluruh lapisan bumi. Kita kan di antara itu. Langit semuanya diurus sama Allah. Bumi semuanya diurus sama Allah. Hatta ikan-ikan yang di lautan yang kita nggak tahu namanya diurus sama Allah. Luar biasa nih berdoa seperti itu. Kita bagian dari semua itu. Wa rabbal arsyil azim, dan Rabbnya Arasy azim, makhluk terbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Arasy, Allah bikin Arasy izharan liqudratih, untuk menampakkan kekuasaannya, bukan tempat duduknya, sebagaimana paham Mujassimah. Rabbana wa rabba kulli syai', duhai Allah yang menjadi Rabb atas segala sesuatu, mencipta segala sesuatu, merawat segala sesuatu, mengayomi segala sesuatu. Ya Allah, ini nyebutin semua ya, yang besar-besar. Falikal habbi wan nawa, sampai Allah membelah buah, membelah biji untuk hidup. Itu biji apa ya? Biji kacang atau apa tuh kita tanam ke tanah, itu nanti kebuka dan kebelah untuk tumbuh tunasnya. Bayangin, itu disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama kalau kita nanam biji mangga, nanti kebelah di biji, itu mampu ngedorong batu atau apa yang di atas keluar. Luar biasa ya. Munzilat Taurat wal Injil wal Quran. Terus urusan besar yang menurunkan Taurat, Injil, dan Al-Quran lewat malaikat. A'udzubika min syarri kulli dzi syarr. Lalu Nabi SAW berlindung kepada, ya Allah, aku berlindung denganmu dari segala yang punya kejahatan dan niat jahat, yang memiliki kejahatan. Anta akhizum min nasiyatih, engkau yang memegang kendali pikiran, kendali rencana mereka. Jadi tidur udah tenang, udah serahkan diri. Apalagi di zaman Nabi SAW kan perang. Ya. Karena beliau itu dibenci. Banyak orang yang siap siaga untuk menjahati Nabi. Tapi kalau kita mikirin itu mulu, nggak bisa tidur. Bagaimana tidur kita bisa tenang? Musuh-musuh ini tidak sampai kepada kita kejahatan mereka. Baca seperti ini. Antal awwalu, engkau yang maha pertama, falaisa qablaka syai', maka tidak ada sebelummu sesuatu. Ini tauhid. Jadi tidak ada sebelum Allah sesuatu. Jadi Allah itu maha awal. Wa antal akhir, engkau adalah maha akhir. Maknanya falaisa ba'daka syai', tidak ada setelah engkau sesuatu. Jadi Allah yang terakhir, artinya tidak ada setelah Allah itu sesuatu. Wa anta zahir, engkau yang maha zahir, falaisa fawqaka syai', dan tidak ada di atasmu sesuatu. Wa antal batin, engkau maha batin, falaisa dunaka syai', maka tidak ada di bawahmu sesuatu. Jadi Allah itu ada tanpa dimensi. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak. Karena Allah bukan benda. Kalau dikatakan Allah ada di langit, berarti Allah di bawah sesuatu, ya kan? Sementara dikatakan tidak ada di bawah Allah sesuatu. Kalau seandainya Allah di bawah, berarti sesuatu ada di atas Allah. Itu benda juga. Maka Allah itu tidak berdimensi. Allah itu ada dengan dirinya
Jadi tidak didahului sesuatu dan tidak diakhiri oleh sesuatu. Iqdi 'anna ad-dain, ujungnya ya Allah lunaskan hutang-hutangku. Ngerti banget ya. Ujungnya. Wa aghnina minal faqri, dan kayakan aku, hindarkan aku daripada kefakiran. Nah, ini doa mau tidur. Jadi doa itu enggak saja ketika habis sholat, mau tidur doa. Nih doa Nabi SAW. Masih panjang lagi ini urusan tidur. Insya Allah kita baca semuanya agar pengetahuan ini betul-betul banyak di otak kita. Nanti tinggal pilih mana yang kita bisa pakai ya. Ini ada masih 10-an lembar lebih ya. Harus kita habiskan, harus kita baca, harus kita dengarkan. Kenapa? Karena kan belajar itu wajib ya. Adab kita kepada agama itu mempelajari apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ngamalinnya itu tugas yang kedua setelah kita mengetahui. Jadi tugas kita nih belajar dulu. Ya. Kemudian mengamalkan minimal. Kalau enggak dua-duanya ya satulah tugas kita belajar. Ya. Kita tutup pertemuan ini dengan niat semoga kita bisa kembali meneruskan pelajaran pada hari berikutnya, dan kita juga baca Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan zahir kita, sehatkan batin kita, ditambah hidayah dan taufik kita, mudah kita bisa bangun malam, sholat tahajud, merasakan sholat berjamaah di musholla, di langgar, di masjid. Kemudian juga keluarga kita diberikan keberkahan pada harta, keluarga, anak, istri, dan harta, dan apapun yang ada bersama kita, semoga Allah berkahkan, dijauhkan daripada bala bencana zahir dan batin. Jadikan anak-anak kita anak soleh dan soleha, ngerti banget berbakti, cerdas di dalam belajar, jauhkan daripada akhlak-akhlak yang tercela, menjadi penyejuk mata kita, dan begitu juga istri kita. Nahtatimu hajizisa ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah min khairai dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana farudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tansanahu ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka taufiq wal hidayah wa nas'aluka taubata wal maghfirah wa nas'aluka al istiqamah wa husnal khatimah fi lutfin khair wa afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.